Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Ibu harap di sana kabar kalian baik ya, selalu diberi kesehatan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online, di mana Ibu akan menyampaikan materinya lewat video. Jadi Ibu harap teman-teman menyimak videonya dengan baik sehingga materinya bisa tersampaikan dengan baik pula ya. Oke, sebelum materi pembelajaran dimulai, marilah kita panjatkan doa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesehatan dan diberi perlindungan ya. Oke, untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk presensi hari ini, karena kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, jadi presensi hari ini dilaksanakan secara online juga ya, bisa dilakukan lewat WA, grup WA, bisa dilakukan presensi di grup WA nanti ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, sebelum jauh ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian tahu nggak sih apa itu larutan? Larutan dulu nih, apa itu larutan? Ya, mungkin bisa teman-teman biasanya mendengar ya, atau menyaksikan lewat video-video tentang larutan-larutan gitu ya mungkin. Tapi kalau belum, Ibu akan jelaskan lewat beberapa bahan di depan ini. Untuk lebih jelasnya, kita perdekat ya. Oke, Ibu memiliki beberapa bahan di sini ya. Ada air, ada minyak, sama garam. Nah, semua bahan ini untuk mempermudah tentang apa itu definisi larutan ya. Oke, langsung saja Ibu mulai. Untuk langkah pertama, Ibu akan mencampurkan air dengan kedua bahan tersebut. Untuk yang pertama itu ada garam, campurkan dulu. Cukup ya. Untuk yang kedua, minyaknya kita campurkan juga. Oke, selanjutnya kita aduk ya kedua bahan ini. Ya, yang satunya juga kita aduk. Cukup. Oke, ini bisa lebih lama ya mengadukannya. Oke, teman-teman bisa melihat kan perbedaan campuran kedua bahan ini, minyak sama garam, di mana garam itu lebih mudah ya lebih mudah tercampur dengan air. Apabila kita aduk lebih lama lagi, garamnya akan lama-lama menghilang teman-teman, atau tercampur dengan air. Kalau yang minyak juga, kalau kita aduk ya, seberapa lama pun dia tidak akan bisa tercampur ya enggak teman-teman. Bisa dipraktekkan di rumah ya untuk lebih jelasnya. Oke, kembali lagi ke apa itu larutan. Jadi kan Ibu tadi melakukan percobaan mencampurkan air dengan dua bahan ya, garam sama minyak. Nah, untuk larutan itu adalah campuran. Oke, campuran kedua zat yang saling melarutkan, yaitu larutan. Oke, sebelumnya campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu adalah campuran antara dua zat yang saling melarutkan. Nah, ini nih campuran homogen ini yang lebih sering disebut dengan larutan. Untuk yang satunya yaitu campuran heterogen, di mana dua zat itu tidak saling melarutkan. Itu campuran heterogen. Untuk yang larutan sendiri Ibu tadi bilang, campuran homogen
yang dua zat itu saling melarutkan itu sering disebut sebagai larutan. Jadi untuk larutan itu adalah dua zat yang saling melarutkan seperti air dan garam. Ini kalau misalkan bisa dilihat, garamnya itu lama-lama dia larut dalam air ya teman-teman ya. Jadi untuk definisi larutan itu adalah campuran homogen yang dimana dua zat itu saling melarutkan. Oke, itu untuk definisi larutan ya teman-teman. Mungkin bisa menggunakan bahan lain ya. Apabila nanti dia larut atau campuran dua zat itu dia bisa saling melarutkan, itulah yang dinamakan larutannya. Kalau tidak bisa saling melarutkan, itu dinamakan campuran heterogen. Kita fokus ke larutan ya. Untuk larutan itu juga nanti dibedakan menjadi berdasarkan daya hantar listriknya ya, daya hantarnya. Untuk larutan yang berdasarkan daya hantarnya itu adalah larutan elektrolit sama larutan non elektrolit. Nah, apa sih itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Untuk lebih jelasnya lagi ya, Ibu sudah siapkan video. Sedikit video tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Bisa disimak ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Jadi tadi di video tadi teman-teman sudah melihat ya sedikit sedikit penjelasan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit lewat percobaan ya. Tadi di videonya juga melakukan sebuah eksperimen ya. Ada pencampuran antara air dengan garam, soda kue, soda api, sama gula ya teman-teman ya. Nah, hasil dari percobaan ini tadi itu menghasilkan ada berbagai perbedaan nyala lampu. Ya, ada yang lampunya menyala terang, ada yang redup, juga ada yang terang lagi, dan ada yang tidak menyala, ya enggak? Nah, dari percobaan ini tadi, kenapa sih larutan-larutan ini tadi semuanya larutan ya, karena dia bisa larut dengan baik, ini bisa menghasilkan nyala lampu yang berbeda-beda ketika dialiri arus listrik. Nih kita dialiri arus listrik. Nah, ini ada kaitannya sama definisi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke. Untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama tadi kan ada perbedaan nyala lampu ya, ada yang menyala dengan terang, ada yang redup, bahkan ada yang tidak menyala sama sekali. Itu ada kaitannya sama larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke, tadi kan ya. Untuk yang pertama yaitu larutan elektrolit.
ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan di mana partikel-partikel yang ada di dalamnya itu ya tadi partikel mungkin garam sama airnya itu tadi itu terdisosiasi atau terurai dengan baik atau sempurna. Jadi itu partikel-partikel satu dengan yang lainnya itu terurai ketika dicampurkan, terurai dengan sempurna. Jadi ketika dia terurai dengan sempurna itu bisa menghantarkan arus listrik ketika dia disambungkan dengan arus listrik tentunya ya. Jadi karena dia partikelnya itu bisa terurai dengan sempurna, maka daya listrik yang dihasilkan juga menyala dengan terang. Oke. Itu untuk larutan elektrolit. Jadi larutan yang dia bisa menghantarkan arus listrik di mana hal itu terjadi karena partikel satu dengan partikel yang lainnya itu saling terurai ya. Nah, larutan elektrolit ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, teman-teman. Untuk larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang satu dengan yang lainnya itu terdisosiasinya atau terurainya secara sempurna. Tapi kalau yang elektrolit lemah itu terdisosiasinya dia tidak sempurna, tapi dia bisa terurai. Terurainya dia tidak sempurna. Kalau untuk larutan elektrolit kuat itu contohnya bisa ditemukan di asam kuat dan basa kuat. Jadi yang kuat-kuat teman-teman. Kalau yang elektrolit lemah, ya larutan elektrolit lemah ini itu biasanya ditemukan di asam lemah ataupun basa lemah. Juga kalau elektrolit kuat ini nanti dia itu bisa karena terdisosiasinya secara sempurna ya, dia itu bisa menyalakan lampu dengan terang. Karena tadi kan kuat ya, dia dari asam kuat atau basa kuat ya tadi terdisosiasinya dia sempurna, jadi menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Tapi kalau yang elektrolit lemah ini nanti karena dia terdisosiasinya itu dia tidak sempurna, itu nanti nyala lampunya dia juga redup teman-teman. Itu untuk larutan elektrolit. Jadi intinya untuk larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena partikelnya bisa terdisosiasi atau terurai dengan baik ya. Untuk yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit ini itu dia yang tidak bisa menghantarkan arus listrik sama sekali teman-teman. Jadi tidak bisa menghantarkan arus listrik sama sekali. Karena dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, maka lampunya ini tadi tidak mendapatkan aliran listrik. Jadi dia tidak bisa menyala. Kenapa sih kok tidak bisa menghantarkan arus listrik? Ya karena dalam larutan non-elektrolit itu tadi partikel-partikelnya ataupun zat penyusunnya ini tidak bisa terdisosiasi atau tidak bisa terurai sama sekali. Tadi kan kalau larutan elektrolit lemah itu dia bisa terdisosiasi tapi tidak sempurna ya. Tapi kalau yang non-elektrolit ini sama sekali tidak bisa terdisosiasi teman-teman. Jadi tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga lampunya dia mati atau tidak menyala sama sekali. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan dong mana itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Coba kita cek dulu ya. Oke, kita kembali lagi ke video tadi. Oke, dari sini jadi teman-teman bisa membedakan mana itu larutan yang elektrolit dan larutan yang non-elektrolit. Dari ada larutan garam, ada kue, ada soda api, maaf ya, soda kue dan soda api sama larutan gula. Mana nih yang termasuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Oke, untuk yang pertama itu termasuk karena dia nyalanya terang, dia termasuk larutan elektrolit. Untuk yang kedua, larutan soda kue, nyala lampunya dia redup, maka termasuk larutan tadi redup ya teman-teman. Redup itu berarti elektrolitnya
larutan elektrolit lemah, di mana partikel-partikelnya dia tidak terurai secara sempurna. Tapi kalau yang larutan soda api dia bisa menghasilkan nyala lampu terang, berarti termasuk larutan elektrolit. Karena apa? Karena dia partikel-partikel penyusunnya itu bisa menghantarkan arus listrik. Untuk yang terakhir, lampunya tidak menyala sama sekali, larutan gula. Berarti larutan gula termasuk dalam kategori larutan non-elektrolit, di mana tidak bisa menghantarkan daya listrik. Oke, baik teman-teman. Jadi itu ya perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi dari sini teman-teman bisa menyimpulkan ya tadi apa sih perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit itu juga ada larutan elektrolit lemah dan elektrolit yang kuat. Baik ya teman-teman, mungkin bisa dilakukan percobaan lagi lebih lanjut di laboratorium nanti ketika kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Baik teman-teman, kita sudah membahas larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi bisa disimpulkan ya tadi, di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit yang lemah. Untuk yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang baik, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena partikel-partikel penyusunnya dia itu tidak bisa terdisosiasi atau tidak bisa terurai sama sekali, sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik sama sekali. Baik teman-teman, sampai sini dulu pembelajaran kita tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semoga teman-teman paham ya materi yang Ibu sampaikan, dan semoga kalian bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari bab berikutnya. Setelah larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian bisa membaca tentang ikatan yang ada di dalam larutan. Nanti ada ikatan kovalen, ada ikatan ion ya, bisa dipelajari dan kita bahas minggu depan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.